A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman ya 'alim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nawayna bihadhihi al-qira'ati ta'lima wa ta'alluma wal ifadata wal istifadata wa nusha wa tanasuha. Allahumma taqabbal minna ya karim. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, malam ini Allah pertemukan kita kembali di majelis ilmu yang sama-sama kita niatkan majelis ini untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menasehati. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari, maka jangan sampai tinggalkan ilmu. Jalan apapun yang kita tempuh untuk menggapai ridho Allah, jangan sampai tinggalkan ilmu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab tentang ilmu sebelum berbicara dan berbuat. Maka apapun jalan yang kita tempuh untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, baik jalan para talibul ilmi atau jalan para aghnia, orang-orang kaya yang mensedekahkan hartanya, atau jalan para mujahid yang mengangkat senjata di jalan Allah, tetap tidak lepas dari ilmu. Yang menjadi kepala rumah tangga tidak lupa untuk terus menambah ilmu. Yang jadi pedagang, kapan ada waktu, kesempatan, gunakan untuk menambah ilmu. Yang menggunakan tenaga dan waktu luangnya untuk bekerja pun seperti itu. Sehingga sebagaimana para sahabat dulu ridwanullah alaihim, apapun profesi yang mereka geluti, berdagang atau bertani, pedagangkah mereka atau petani, tetap semuanya belajar kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita akan temukan, jazakumullah khairan, dua sifat para sahabat yang tidak lepas dari mereka semenjak mereka masuk Islam, apapun profesinya. Satu, mereka pembelajar, talibul ilmi, nyantri, gak kenal umur, gak kenal waktu, sesuai kemampuan dan kesempatan mereka. Mereka menghadiri majelis ilmu, datang ketemu Nabi, tanya, kalau nggak tahu minta fatwa. Artinya tidak ada amal soleh yang mereka kerjakan kecuali dengan ilmu. Yang kedua, mereka semua adalah pejuang di jalan Allah. Maka kata para ulama, setiap muslim adalah mujahid, pejuang. Tinggal
jalan perjuangan apa yang cocok dengan kemampuan yang dia miliki. Mereka yang Allah bukakan harta, berjuang dengan hartanya. Mereka yang Allah bukakan pintu jihad, berjuang langsung di medan perang, angkat senjata. Mereka yang Allah takdirkan nyantri, bisa mondok pesantren, bisa hafal Quran, bisa ngatamin berbagai macam kitab, berjuang dengan ilmu yang dimilikinya. Tapi tidak akan benar perjuangan itu kecuali pasti diiringi dengan ilmu. Maka majelis-majelis seperti ini, majelis ilmu yang kita rutinkan seperti ini harus menjadi agenda wajib masing-masing, apapun profesinya, agar kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala sesuai petunjuknya. Sebagaimana sahabat dulu juga berilmu dan berjuang, sekarang pun kita tetap berjuang dan terus menambah ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka mendapat petunjuk. Para sahabat dulu berjuang terus semenjak mereka masuk Islam sampai agama Islam tegak di muka bumi, dan mereka selalu belajar. Maka kita pengikut para sahabat ridwanullah alaihim akan terus berjuang dan akan terus menambah ilmu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Al-Alamah Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami. Buat santri-santri yang baru masuk bisa ngikutin, kalau ada kitabnya bisa dibuka. Kita sampai tayamum selesai pembahasannya. Sekarang masuk pembahasan tentang istihalah. Istihalah itu adalah bentuk menghilangkan najis. Jadi sudah sering kita sampaikan dalam kitab Thaharah kita punya 4 maqasid thaharah. 1 berwudu, 2 mandi wajib, 3 bertayamum, 4 menghilangkan najis. Menghilangkan najis bisa istinja, bisa membersihkan yang terkena najis, bisa juga istihalah pembahasan kita malam ini. Jadi pembahasan malam ini masuk tema izalatun najasah, menghilangkan najis. Nah, ada berapa Fathu? Maqasid thaharah 4. 1 2 3 4 izalatu, nah, menghilangkan najis. Salah satu bentuk menghilangkan najis adalah istihalah ini. Karena menghilangkan najis itu bisa dengan perbuatan seseorang atau dengan hilang sendiri najis tersebut. Jadi bisa dengan orang yang mensucikan, seperti kalau kita punya baju yang terkena najis kita cuci, maka ini kita menghilangkan najis. Ada juga dia suci sendiri. Seperti apa? Seperti khomer, cairan minuman keras yang didiamkan lama tanpa dicampuri apapun bertahun-tahun sampai alkoholnya hilang jadi cuka. Awalnya khomer minuman keras, cairan itu najis, setelah bertahun-tahun didiamkan karena berubah alkoholnya hilang menjadi cuka, maka khomer tersebut menjadi suci. Itulah yang disebut istihalah. Bisa kita mulai baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dunya wal akhirati. Amin wa ghafarallahu lana wa lahu wa lisairil muslimin. Qala alladhi yathuru minan najasati salasatun, yang dapat suci ini dengan sendirinya dari najis ada tiga. Tiga inilah yang masuk bab istihalah, berubah suci sendiri. Naam. Pertama, al-khamru, minuman keras. Minuman keras baik berupa alkohol murni atau rendaman biji-bijian tertentu, apapun bentuknya, tidak harus anggur. Maka kalau kita rendam kurma lebih dari 3 hari kemudian memabukkan, maka rendaman itu menjadi kategori khamr, minuman keras. Atau kita rendam beras, direndam berhari-hari kemudian memabukkan, maka itu pun masuk golongan khamr yang memabukkan. Lah, di sini khamr atau yang memabukkan apabila bentuknya cairan, maka cairan tersebut najis. Beda dengan sesuatu yang memabukkan tapi padat, seperti daun ganja, seperti sabu-sabu, atau apapun yang bentuknya padat. Maka walaupun dia haram dikonsumsi, tapi tidak najis. Beda, haram yang najis cairan dan haram yang tidak najis. Bedanya sama-sama haram mereka, tapi apabila yang cairan terkena pakaian maka wajib dicuci karena najis. Adapun yang padat dia tahir, suci. Qala al-khamru idza takhallalat binafsiha. Ini al-khamru, minuman keras yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Apa maksud dengan sendirinya? Tidak ditambahin apapun. Kenapa? Karena apabila ditambahkan sesuatu, walaupun setelah ditambahkan sesuatu itu khamr hilang alkoholnya, kadar alkoholnya, dia tetap najis. Kenapa? Karena misalkan pulpen ini adalah ramuan untuk menghilangkan kadar alkohol. Alkohol kita di sebuah ember. Saat benda ini kita masukkan ke dalam cairan, otomatis benda ini terkena najis cairan tersebut. Walaupun satu ember ini dia tidak mengandung alkohol karena benda ini, tapi karena bendanya sudah terkena najis saat nyemplung, maka cairan semua itu menjadi najis. Karena kaedahnya cairan sebanyak apapun apabila terkena najis maka dia menjadi najis seluruhnya. Nah, qala rahimahullah, yang kedua, wajildul maitati, dan kulit bangkai, idza dubir, kalau sudah disamak. Bangkai hukum aslinya adalah najis. Dagingnya, tulangnya, kulitnya, rambutnya, semuanya najis. Tapi bangkai bisa kita ambil kulitnya kemudian disamak. Apa itu disamak? Disamak adalah membersihkan kulit dari rambut dan sisa-sisa daging yang menempel. Sampai apabila sudah kering,
dicelupkan ke air dia tidak membusuk menggunakan cairan tertentu. Nanti yang sering buat beduk yang lebih paham. Jadi disebut kulit bangkai itu bisa menjadi suci yang awalnya najis setelah dibersihkan dengan sesuatu cairan yang panas biasanya, kering, dicelup ke dalam air tidak kembali busuk. Kalau ada kulit bangkai sudah dibersihkan, dicelupkan ke dalam air, kok dia membusuk di kemudian hari, maka kulit tersebut statusnya masih najis, bangkai. Gitu. Maka nanti untuk tata caranya bisa langsung tanya ke ahlinya, cara menyamak yang benar. Nah, qala rahimahullah, wa ma sara hayawanan, dan hewan yang lahir dari sesuatu yang najis atau yang lahir di tempat yang najis, seperti cacing atau belatung yang dia muncul dari bakteri di kotoran sapi, kemudian lama ditinggalkan muncul belatungnya, maka belatung tersebut hukumnya suci walaupun dia lahir dari atau di tempat yang najis seperti itu. Nah, ini tiga hal ini yang masuk dalam bab istihalah, yang berubah menjadi suci dengan sendirinya. Masuk dalam bab izalatun najasah di bab ihalah. Kemudian bisa dicatat, para ulama menyampaikan bahwasanya untuk memudahkan kita memandang mana yang najis, mana yang suci, kita bisa melihat benda-benda di sekeliling kita menjadi 3 bagian. 1, makhluk hidup, baik manusia, hewan, makhluk hidup. Semua makhluk hidup semuanya suci kecuali anjing dan babi. Semuanya suci kecuali anjing dan babi. Yang kedua, benda mati. Benda mati. Benda mati ini adalah mereka yang bukan makhluk hidup dan gak punya bagian yang hidup. Benda mati, meja, kursi, batu, semua itu pun suci kecuali terkena najis, maka dia hukumnya mutanajis. Yang ketiga, apa yang keluar dari makhluk hidup. Yang keluar dari makhluk ini ada 3 jenis. 1, yang dia berubah bentuk menjadi rusak. Jadi makanan yang dikonsumsi manusia kemudian keluar, berubah menjadi rusak, berubah dia di dalam organ tubuh manusia, maka dia hukumnya najis. Apa contohnya? Seperti darah. Minum air putih,